Hari ini kita akan masuk di bagian yang keempat dari seri firman Tuhan, New Depth, kedalaman baru, in the Holy Spirit. Di dalam Roh Kudus. Kita langsung buka Yeskiel 47 ayatnya yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang tidak dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sampai di situ pembacaan kita. Selama 4 minggu ini kita sudah belajar tentang air yang mengalir keluar dari ambang pintu bait Allah. Pertamanya Tuhan ngomong sama Nabi Yeskiel untuk mengukur 1000 hasta, itu sekitar 500 meter jalan itu, terus diukur kedalamannya yaitu sepergelangan kaki. Tapi belum berhenti, disuruh 1000 hasta lagi, jalan lagi, 500 meter lagi, diukur lagi sampai lutut. Ternyata enggak berhenti-berhenti, 1000 hasta lagi kata Tuhan. Itu minggu lalu yang kita bahas, diukur sampai sepinggang. Dan ini tadi kita baca di ayat ini, Tuhan ngomong suruh 1000 hasta lagi, jalan lagi dan jalan lagi dan jalan lagi, ngukur lagi. Sekarang air itu sudah seperti sungai yang tidak dapat diseberangi. Doa saya ini kepenuhan Roh Kudus yang akan Anda alami dalam hidup saudara, yaitu bukan berhenti di level pergelangan kaki, tidak puas hanya di lutut atau pinggang saja. Doa saya hari ini Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, semua jemaat terima pencurahan Roh Kudus dan dibawa masuk di dalam sungainya Roh Kudus. Amin. Nah, Anda harus tahu bahwa di dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi Yeskiel ngomong sekarang air itu sudah mencapai ketinggian seperti sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Ya, karena orang hanya bisa berenang karena sungai itu tidak dapat diseberangi. Oke, coba Anda renungkan perkataan ini. Kenapa Yeskiel enggak ngomong bahwa sekarang kedalamannya sudah seperti sungai dan aku tinggal berenang? Kenapa kalau dia ngomong aku nggak dapat berjalan lagi. Dan aku tidak bisa menyeberangi sungai itu. Waktu saya teliti saudaraku di historical background-nya, kira-kira kemungkinan ya Nabi Yeskiel ini dia bukan orang laut. Jadi dia seorang imam yang kemungkinan tinggal di pegunungan. Jadi dia kemungkinan tidak bisa berenang. Tapi disuruh Tuhan jalan di dalam arusnya Tuhan, arusnya Roh Kudus. Awalnya dia ngikutin itu masih bisa karena dia nggak harus berenang, dia cukup jalan kaki. Tapi makin lama, makin dalam, dan makin dalam. Sampai di satu titik dia nggak bisa lagi. Makanya dia ngomong aku tidak bisa, ini nggak terseberangi lagi. Tapi yang luar biasa melalui dari proses pelatihannya Tuhan ini, akhirnya kita baca di sana Tuhan yang memampukan Nabi Yeskiel sehingga yang tadinya tidak bisa sekarang dia bisa berenang di dalam sungainya Roh Kudus. Tahukah saudara seperti itu juga yang saya yakini ada orang-orang di tempat ini dan doa saya semuanya kita semua diajari dan dilatih untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa mengalir, untuk kita bisa berenang dalam sungainya Roh Kudus. Doa saya Anda akan dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan di dalam iman. Berjalan di dalam dimensi kuasanya Tuhan. Tahukah saudara bahwa berjalan dalam dimensi kuasa Tuhan itu bukan hanya untuk pendeta.
Tapi juga untuk pengusaha, untuk profesional, untuk ibu rumah tangga, untuk siapapun saudara, kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita berjalan di dalam kuasa Tuhan, berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Tuhan mau kita bisa bergerak dengan iman. Tuhan mau kita membuka pintu-pintu yang tertutup, mengambil alih wilayah demi wilayah, mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini semua butuh yang namanya pelatihan dari Tuhan. Seperti Yeskiel dilatih oleh Tuhan. Saudara dan saya juga akan dilatih oleh Tuhan. Dan di dalam proses pelatihannya Tuhan ini, Yeskiel tadi kalau Anda baca, ya, Anda menemukan Tuhan ngomongnya berulang-ulang, 1000 hasta lagi. Yang namanya latihan selalu dibawanya ngelakuin yang sama, tapi diulang lagi. Ngelakuin yang sama, diulang lagi. Tapi sama-sama hal yang sama. Sekarang lebih dalam lagi. Sekarang lebih dalam lagi. Betul apa tidak? Di bidang apapun saudara, kalau sedang berlatih, Anda akan melakukan hal yang sama, gerakan yang sama, tapi makin lama, makin dalam. Karena itu hari ini, saya mau ngomong sama saudara, kita semua sedang dilatih oleh Tuhan untuk mengalir di dalam sungainya Roh Kudus. Itu sebabnya pesan Tuhan hari ini, 1000 hasta lagi. 1000 hasta lagi. Pesan Tuhannya buat kita, doa puasa lagi. Bayar harga lagi. Amin. Menanti-nantikan Tuhan lagi. KKR lagi. 10 hari kemarin rangkaian yang hari demi hari. Dan kemarin luar biasa, makin hari, padahal 10 hari kan. Makin hari bukan makin berkurang, makin hari makin penuh, makin hari tingkat kelaparan dan kehausannya makin besar, makin hari makin lawatannya makin dahsyat. Ini adalah jalan bersama dengan Tuhan, kedalamannya makin lama makin dalam. Tapi saya juga perlu ngomong sama saudara, ketika Anda dilatih untuk bergerak di dalam dimensi Roh Kudus, ketika makin lama makin dalam Yeskiel berjalan di dalam arus itu, saya tanya sama saudara, kalau arusnya masih sepergelangan kaki, dia geraknya gampang enggak? Gampang. Tapi ketika alirannya makin tinggi, selutut, sepinggang, lebih gampang mana jalan waktu sepergelangan kaki sama sepinggang? Lebih gampang sepergelangan kaki, makin dalam makin berat. Makin berat apalagi sampai di dada, makin berat, makin berat. Ada nggak di tempat ini Anda yang saat ini keadaannya rasanya makin berat, tantangannya makin berat, tingkat kesulitannya makin susah. Yang Anda hadapi masalah-masalah yang nggak gampang. Tapi saya percaya melalui semuanya itu Anda sedang masuk di dalam momen pelatihannya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Dan Tuhan sedang mengajar saudara untuk bergerak bersama Roh Kudus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang sedang melatih kita untuk bergerak di dalam dimensi Roh Kudus. Sehingga akhirnya kita yang tadinya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Itu semua butuh proses pelatihan. Sama seperti induk Raja Wali melatih anak-anaknya. Kita baca di Ulangan 32. Kita akan baca ayat 9 sampai 12. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Coba Anda perhatikan ya, cara Tuhan kalau ngelatih itu gini. Lihat nih, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Apapun yang Anda hadapi, Anda nggak dilepas sendiri. Tuhan akan jaga saudara, Tuhan akan pelihara saudara, Tuhan akan lindungi saudara, Tuhan akan amankan saudara. Tapi lihat ini, cara Tuhan melatih. Ayat yang 11 dan 12. Laksana Raja Wali, apa? Menggoyang, bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Oke, jadi hari ini
Saya ingin ajak saudara untuk bisa menyadari bahwa inilah cara Tuhan melatih. Dia ibaratnya kayak induk Raja Walinya, saudara dan saya adalah anak-anak Raja Walinya. Anak-anak Raja Wali itu sudah dikasih sayap untuk terbang. Tapi punya sayap bukan langsung otomatis bisa terbang. Ada berapa banyak orang Kristen yang Tuhan sudah kasih sayap rohani. Tapi Anda belum tahu bergerak bersama dengan Roh Kudus. Anda belum tahu bergerak di dalam dimensi kuasa. Anda belum mengerti gimana untuk jadiin sesuatu. Gimana untuk membuka pintu yang tertutup. Gimana untuk ngambil alih wilayah. Gimana untuk merebut kemenangan. Gimana untuk di dalam bisnis saudara Anda bisa menang di dalam persaingan. Gimana untuk membangun pernikahan yang harmonis. Gimana membangun keluarga yang bahagia. Gimana mendidik anak yang baik. Kita belum tahu, tapi Tuhan mau latih kita, Tuhan mau ajari kita. Dan kadang-kadang sebagai anak Raja Wali yang diajarin sama Tuhan, kalau nggak dipaksa nggak jalan. Karena di sarang itu begitu nyamannya. Waktu dibuat sarang itu sudah dipastikan, ya bulu-bulunya semua, daun-daunnya semua, sehingga itu jadi tempat yang hangat, tempat yang nyaman buat anak Raja Wali. Yang namanya kenyamanan itu bahaya sekali saudaraku ya. Di satu sisi kita nikmati, tapi di sisi yang lain itu bisa menghalangi kita untuk mencapai potensi kita yang sesungguhnya. Makanya tadi kita baca ayat itu, caranya induk Raja Wali melatih anak-anaknya bukan dengan membiarkan mereka terus enjoy. Kan kita maunya enjoy kan? Tapi caranya Tuhan apa? Menggoyang, bangkitkan sarangnya. Sehingga bulu-bulu yang empuk-empuk tadi sekarang wah kacau semua sarangnya. Wah keadaan mereka panik. Seumur hidup mereka yang mereka tahu anak-anak Raja Wali itulah dunia mereka, sarang mereka. Sekarang sarang mereka digoyang bangkitkan. Anda bisa bayangin betapa paniknya, betapa stresnya, betapa takutnya mereka. Adakah di antara saudara yang merasa sarangmu sedang digoyang bangkitkan, kenyamananmu sedang sangat diusik, dan Anda sedang ketakutan luar biasa menghadapi hari-hari yang seperti ini. Ini hari-hari yang tidak mudah. Wah bahaya, bahaya. Apalagi zaman sekarang dengar berita, wah Indonesia nanti bakal krisis lagi. Krismon 98 bisa terulang lagi. Wah ini bakal terjadi hal yang mengerikan lagi. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Jangan takut karena Tuhan ngomong, aku mengawasi kamu, aku menjagai kamu, aku akan memastikan kamu. Anda tidak dibiarkan sendirian menghadapi semua. Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang sedang melatih saudara, Tuhan yang akan memastikan saudara, Anda aman. Waktu anak Raja Wali itu dipaksa terbang, akhirnya karena panik mereka mulai mengepakkan sayapnya untuk terbang. Mungkin ada yang langsung bisa. Tapi ada sebagian gak langsung bisa sehingga meskipun mengepakkan sayapnya belum bisa terbang, jatuh dulu. Makanya induk Raja Wali ngejar, mengembangkan sayapnya, menampung, menyelamatkan anaknya. Anda kalau masuk dalam proses pelatihan Tuhan, walaupun panik, walaupun takut, walaupun khawatir, gini, ketahui satu hal yang pasti, ada induk Raja Walimu yang tidak akan membiarkan engkau celaka. Ada induk Raja Wali yang tujuannya semata-mata melatih saudara dan melatih sayap-sayap saudara supaya Anda bisa terbang. Tahun ini Anda akan bisa. Tahun ini Anda akan bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda nggak bisa lakukan. Tahun ini Tuhan akan mampukan saudara untuk bergerak di dalam dimensi kuasa, bergerak di dalam tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Tuhan akan mampukan saudara untuk mendengar suara Tuhan, ngikuti pimpinan Tuhan dalam hidup saudara, dan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Itu yang dikatakan Daud. Kita baca ya bagaimana Tuhan melatih seorang Daud. Sehingga dari seorang gembala domba jadi pahlawan besar. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Lihat, balik lagi dilatih lagi. Yeskiel dilatih untuk bisa berenang.
Anak-anak Raja Wali dilatih untuk bisa terbang. Daud ngomong, aku dilatih Tuhan supaya tanganku bisa berperang dan jari-jariku bisa bertempur. Gimana caranya Tuhan melatih Daud? Dia tadinya anak biasa. Oke, nggak bisa apa-apa. Dimulai dari dipercayakan mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Pelatihan itu dimulai dari kecil dulu. Padahal rencananya Tuhan buat Daud adalah menggembalakan seluruh bangsa Israel. Tapi disuruh itu dulu, yang kecil dulu. Tapi di situ Daud belajar gimana mengasihi kambing dombanya. Gimana menjagai mereka, gimana ngasih makan, gimana melihara yang sedikit itu. Gimana melindungi mereka dari bahaya. Dan Daud juga dilatih untuk menghadapi yang namanya serigala. Betul apa tidak? Gak gampang ngadepin serigala. Itu resiko, itu bahaya. Tapi Tuhan melatih tangan Daud. Gimana berkelut melawan serigala. Gimana untuk bisa mengalahkan serigala. Dan sampai di satu titik, Daud menang. Daud menang, saudara juga menang. Tahun ini Anda juga menang. Di dalam pekerjaan Anda akan menang. Keuangan Anda akan menang. Dalam bisnis Anda akan menang. Anda menang. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi ternyata proses pelatihannya Tuhan gak berhenti sampai di situ. Menang lawan serigala. Tuhan ngomong 1000 hasta lagi Daud. Lanjut. Lawan berikutnya singa. Daud menang pun, lanjut lawan berikutnya beruang. Dan masing-masing lawan gak sama, masing-masing lawan punya kekuatannya sendiri, punya strateginya sendiri. Tapi melalui semua medan itu, Daud ngomong, Tuhan melatih tanganku bertempur, tanganku berperang dan jari-jariku bertempur. Daud juga dilatih menghadapi kakak-kakaknya. Dilatih menghadapi dalam tanda kutip orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya gak ngasih kesempatan sama dia. Kakak-kakaknya malah mencemooh dia. Gak suka sama dia. Dan dia harus bisa membedakan. Dealing sama orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupnya. Tapi ada problems. Dan dealing sama real enemies. Musuh yang sesungguhnya serigala, singa, beruang. Ini dealingnya beda. Walaupun sama-sama berhadapan tapi treatmentnya beda. Tuhan melatih tanganku berperang dan jari-jariku untuk bertempur. Sehingga melalui proses pelatihan Tuhan itu, Daud yang tadinya seorang gembala domba, sekarang Daud bertumbuh, mengalami breakthrough. Jadi pahlawan yang gagah perkasa. Goliat muncul, yang lain takut. Daud menang. Anda juga akan jadi pahlawannya Tuhan yang gagah perkasa. Para KKS jadi KKS-nya yang gagah perkasa. Para pengusaha jadi pengusahanya Tuhan yang gagah perkasa. Profesional yang gagah perkasa. Dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, akan ada perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Karena itu nurutlah sama proses pelatihannya Tuhan. Anda sedang dilatih oleh Tuhan. Jadi kalau sekarang bahaya, kalau sekarang ngadepinnya serigala, beruang, kalau sekarang menghadapi 2026 krisis. Krisis ini yang lain ketakutan gak apa-apa. Tapi Anda tahu ini pelatihan buat saudara. Gimana Anda bisa maju bukan hanya di ekonomi baik. Gimana Anda maju bahkan di ekonomi yang tidak baik. Anda butuh dilatih. Dan orang hebat, pahlawan besar tidak pernah dimunculkan dari situasi yang mudah. Anda boleh belajar dalam sejarah, semua pemimpin besar dalam hidupnya menghadapi tempaannya sangat mengerikan. Jadi kalau Tuhan izinkan Anda menghadapi tempaan yang berat dalam hidupmu, masalahmu yang sangat besar, hari ini saya ngomong sama saudara, congratulations. Kenapa? Artinya Tuhan mempersiapkan Anda, ada rencana yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Mungkin Anda protes dan ngomong, tapi kok berat sekali Pak? Keluarga saya yang lain gak ngadepin seperti saya. Teman-teman saya gak sampai seberat masalah saya. Saya ngomong sama saudara, Daud juga sama. Kakaknya juga gak ngadepin beruang, gak ngadepin serigala, singa.
Tapi ingat baik-baik, kakaknya juga nggak dipilih jadi raja. Jadi semua punya porsi. Anda yang sedang ditempa luar biasa. Hari ini sadari itu momen pelatihan yang Tuhan kasih. Karena tanganmu sedang dilatih untuk berperang. Dan jari-jarimu sedang dilatih untuk bertempur. Sehingga Anda menang. Anda jadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bersuka cita masuk dalam momen pelatihannya Tuhan. Walaupun ngeri-ngeri sedap. Walaupun kayak bayangin aja Daud ngadepin beruang. Dalam perjalanan saya ngadepin ini, ngadepin itu masalah. Ada lawan yang kecil kita ngadepin gampang. Tapi ada momok yang besar, monster yang bisa menelan kita. Kita ngerti resikonya besar. Tapi setiap kali kita ada dalam keadaan seperti itu, saya mengingatkan diri saya sendiri. Ada induk Raja Wali yang mengawasi, menjagai, dan mengelilingi saya. Memastikan saya aman di dalam Tuhan. Amin. Nah, buat saudara yang mau mengikuti pelatihannya Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan akan melatih kita cara-cara yang baru. Coba semuanya katakan cara yang baru. Jadi jangan terpatok terus ngelakuin cara yang lama. Maksudnya gimana? Anda perhatikan ya, waktu Yehezkiel dilatih sama Tuhan, disuruh ngikutin air yang keluar dari bait Allah itu, disuruh jalan 1000 hasta pertama. Dia bisa melalui 1000 hasta pertama, level pertama, dengan cara apa? Berjalan. Terus masuk level 2, 1000 hasta lagi, masih bisa nggak berjalan? Bisa. Jadi ada yang di level 1 bisa, di level kedua tetap bisa. Suruh jalan 1000 hasta lagi yang ketiga, masih bisa nggak berjalan? Bisa. Dan dia dengan cara berjalan, maka Yehezkiel maju dari satu level ke level berikutnya. Dari satu kedalaman ke kedalaman berikutnya. Dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Tapi begitu Yehezkiel dibawa sampai di level keempat. 1000 hasta yang keempat. Airnya sudah menjadi seperti sungai. Saya tanya sama saudara, Yehezkiel tadi ngomong bisa nggak dia berjalan? Nggak bisa. Kalau dia nekat tetap pokok dulu aku majunya, nyampenya di level ini karena berjalan. Dan dia cinta banget berjalan. Walaupun airnya sudah menjadi seperti sungai. Terus di level yang keempat, dia bersikukuh tetap berjalan. Cara yang sama yang membuat dia maju di level-level sebelumnya, maka di level keempat bisa mengubur dia selamanya. Ada banyak orang berpikir kalau berbisnis dengan cara ini, ya gini caranya. Nanti maju lagi, ya gini caranya. Anda bisa gitu caranya dari satu level ke level berikutnya, ke level berikutnya. Tapi ada level tertentu, butuh Anda open, butuh Anda fleksibel untuk diajari Tuhan. Level yang baru, cara yang baru. Hari ini Tuhan mau ngomong sama seseorang di tempat ini, untuk Anda tidak kaku, terpaku sama cara yang lama. Kalau yang lama gini seterusnya gini, no, Anda akan digulung habis. Sementara level maju, sementara musim berganti, sementara tahun berubah, sementara perubahan semua terjadi. Seperti di zaman sekarang ini, perubahan itu cepat sekali. Orang yang tidak memahami perubahan terus akan terpatok pada metode yang lama. Akhirnya ketinggalan, akhirnya habis. Tapi hari ini saya berdoa Anda terbuka dengan cara baru dari Tuhan. Dengan strategi yang baru dari Tuhan. Dengan ide yang baru dari Tuhan. Amin. Sehingga ketika Anda melakukan sesuatu, Anda tidak ngelakuin itu terpakunya sama cara lama. Tapi terpakunya sama Tuhan. Tuhan yang melatih saudara. Tuhan yang membawa saudara dari kemuliaan. Bergeraknya apakah berjalan, bergeraknya apakah berenang, bergeraknya apakah terbang, bergeraknya seperti apa. Yang apapun Tuhan ajarkan sama kita, kita harus cukup fleksibel untuk berubah. Kadang-kadang
Saya ketemu sama orang-orang hebat, tapi kaku banget nggak bisa berubah. Nggak mau berubah. Saya ajak saudara hari ini minta sama Tuhan kefleksibelan, keterbukaan untuk diajar ngelakuin hal-hal yang baru, skill yang baru, pengetahuan yang baru, ide yang baru, yang belum pernah Anda pahami atau lakukan sebelumnya. Dan karena itu baru, seperti Yeskiel, tadinya berjalan nyaman, sekarang suruh berenang. Wah, sempat gelagapan dulu, aku nggak bisa nih. Tapi semua yang baru dimulai dari nggak bisa, nekat aja terus. Kayak orang belajar bahasa Inggris. Yang paling cepat belajar yang mana? Yang nekat terus, pokok nggak bisa, wah ngomongnya kacau-kacau, berantakan, nekat ngomong tuh nyerocos terus, saudaraku. Dia cepat sekali belajarnya, benar apa tidak? Tapi orang yang takut-takut, IQ-nya lebih tinggi tapi takut-takut, nggak pernah bisa ngomong bahasa Inggris. Seperti kayak aliran sungai itu. Yeskiel waktu berjalan, Anda harus tahu, makin dalam tuh arusnya makin terasa, benar apa tidak? Kita ini kan dibawa maju, Anda mau nggak mau, Anda dibawa maju. Tapi kalau Anda bergerak bersama Tuhan sampai di satu titik, arus itu jadi seperti sungai. Kalau sudah seperti sungai, sekarang bukan Anda lagi yang jalan. Sekarang sungai yang mengambil alih, mengalir, Anda tinggal mengalir bersama dengan aliran sungai itu. Berenang di dalam sungainya Roh Kudus. Anda yang selama ini terbiasa hanya bekerja dengan pikiran sendiri. Berbisnis dengan kekuatan manusia sendiri. Saya tantang sudah mulai hari ini Anda bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Anda belajar mengandalkan Tuhan. Dengar sama Tuhan di tahun 2026 ini. Investasi apa yang Anda harus pilih? Keputusan bisnis yang mana yang harus Anda kerjakan? Strategi apa yang tepat untuk musim ini? Mungkin ada yang ngomong, oh ini nanti kayak pandemi 2000 ini sama-sama susah. Ada yang ngomong, oh ini kayak 98 nih, nanti krisis moneter. Terus jurusnya semua sama. Mungkin ada samanya, tapi juga ada bedanya. Seperti tadi, ada samanya jalannya, tapi di level ini ada bedanya. Sekarang harus berenang. Saya berdoa Anda diberikan kepekaan, Anda diberikan keterbukaan untuk belajar ngikuti cara yang baru yang Tuhan ajarkan sama saudara. Setiap kali kita mau dibawa ke new level, ke level yang baru, Tuhan mau ajari itu. Bahkan saya percaya nggak kebetulan Tuhan memberikan rema kepada gereja kita 2026 ini, the year of new wonders. Ini tahun keajaiban yang baru. Jadi untuk kita mengalami keajaiban baru, kalau Tuhan pimpin saudara cara yang baru, ikuti. Oke, belajar mengalir di dalam sungainya Roh Kudus. Walaupun gak nyaman sudah ngikutin aja. Sudah coba-coba aja. Berusaha sebisanya saudara. Nanti Tuhan akan mengambil alih. Nanti sungainya Roh Kudus yang akan mendorong kemajuan saudara. Anda tinggal ngalir itu. Dan begitu Anda sudah ngalir di dalam sungainya Roh Kudus. Mari saya beritahu saudara. Apa yang tadinya untuk maju dibutuhkan usaha dari pihak saudara. Benar kan? Jalan itu usaha dari pihak kita kan. Tenaga energi dari pihak kita. Begitu sampai di level sungai. Di mana yang ngambil alih adalah sungai. Kita ini bahkan karena sungai itu mengalir dengan deras. Kita ini kita jadi enteng banget. Ngalir aja, ngikut aja. Artinya yang akan terjadi lebih dari yang Anda pikirkan, lebih dari yang Anda bayangkan. Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya, yang melampaui pikiran dan bayangan saudara terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Seperti kayak murid-murid Yesus setelah Yesus disalibkan, mereka tercerai-berai. Mereka langsung menyusut jumlahnya, terdesak, habis, tinggal 120. Yang sebelumnya puluhan ribu, ratusan ribu jutaan, sekarang nyusut jumlahnya tercerai-berai tinggal berapa? 120 dan ini downtrend. Grafiknya trennya menurun terus. Ada nggak di antara saudara yang hari-hari ini
Sukacitamu grafiknya menurun, kesehatanmu grafiknya menurun, omsetmu grafiknya menurun, bonus bahkan mungkin penghasilan grafiknya menurun. Murid-murid Yesus itu benar-benar dalam posisi kayak terpojok. Itu ibaratnya kejatuhan yang tidak terelakkan. Tapi ternyata di hari Pentakosta, hari ini hari Pentakosta, 2000 tahun yang lalu mereka mengalami yang namanya ditenggelamkan dalam sungainya Roh Kudus. Mereka berdoa di loteng atas Yerusalem. Roh Kudus tercurah. Masing-masing ada lidah-lidah api di atas kepalanya. Dan saat mereka ditenggelamkan dalam sungai Roh Kudus, tiba-tiba downtrend ini saudaraku, yang grafiknya sudah turun. Kalau tadinya jaya kan orang memprediksinya naik lagi, benar enggak? Makanya Anda jangan gampang ngikutin prediksi gitu. Nanti kalau sudah harganya naik, emas harganya naik, nanti akan lebih naik lagi. Itu akan tambah gila prediksinya. Tapi kalau turun, nanti akan ada yang ngomong lagi, lebih turun lagi. Tapi tahu gak saudara, ketika murid-murid Yesus di titik tinggal 120, dan waktu itu sungai Roh Kudus mengalir di tengah-tengah mereka, pembalikan terjadi. Downtrend berubah menjadi uptrend. Saya berdoa itu akan terjadi dalam hidup saudara. Downtrend jadi uptrend. Terjadi dalam keuangan saudara. Downtrend jadi uptrend. Terjadi untuk masa depan saudara. Downtrend jadi uptrend. Amin. Hari itu juga nambah jumlahnya 3.000. Kemudian waktu berikutnya nambah 5.000. Waktu berikutnya nambah lagi. Sampai Injil diberitakan dari Yerusalem. Gak bisa dikonten. Breakthrough. Yudea maju lagi. Samaria sampai ujung bumi. Artinya gini. Kejatuhan yang diprediksi tadi. Kejatuhan yang tidak terelakkan. Dirubah menjadi kebangkitan yang tidak terbayangkan. Terjadilah itu di dalam hidup saudara tahun ini. Orang ngomong tahun yang berat. Anda akan mengalami kejatuhan yang tidak terelakkan. Tapi saya akan nubuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah kebangkitan yang tidak terbayangkan. Yang lebih dari manusia pikirkan dan bayangkan. Tuhan kerjakan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Seperti kesaksian yang tadi saya ceritakan sebelum khotbah ini. Gimana di awal tahun paginya masih nangis-nangis. Gak ada jalan keluar. Dia ngomong sama saya, jalan keluarnya mungkin cuma pindah kontrakan ke yang lebih murah. Tapi itu akan berpengaruh sangat signifikan terhadap bisnis mereka. Tapi yang luar biasa kalau Tuhan sudah bekerja. Keajaiban. New wonders yang melampaui yang orang bisa pikirkan dan bayangkan. Jadi hari ini saya mau berdoa buat saudara untuk mengalami kebangkitan yang tidak terbayangkan. New wonders itu terjadi dalam hidup saudara. Kuncinya kita semua harus mau dibawa seperti Yeskiel, yaitu sampai sungai Roh Kudus mengalir bersama dengan Roh Kudus.